Silakan Ibu Sri. Ini kadang namanya pengajian, kita masih kurang, masih jauh. Ini kadang hanya bisa menjawab dengan salam wassalamualaikum. Nah ini seperti apa? Misalkan ada dari kampung dan lain sebagainya orang menitip salam kepada kita, apa yang harus kita jawab Pak Ustadz? Mohon penjelasan dan pencerahannya. Terima kasih. Iya, nitip salam tuh kan macam-macam. Misalnya, tolong sampaikan salam saya dengan dia ya. Nah, misalnya kan, lihat dulu apa maknanya ini. Salam yang paling umum kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan? Berarti itu kan kalimatnya mudah-mudahan engkau selamat dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tak masalah. Tapi nitip salam ini juga bisa nagih utang. Jangan salah. Misalnya kita lama tak pulang kampung karena kita punya utang, gitu kan? Dia mau nagih langsung ndak enak atau gimana, tiba-tiba ada teman kita balik kampung lebaran mampir pula ke tempat dia, gitu kan? Nah tiba-tiba nanti tolong sampaikan kepada Pak Mariono di Batam ada salam dari Pak Wakidi misalnya, itu kan itu macam tuh, berarti dia mengingatkan kita ada salam. Nah kita kan terbayang, oh berarti orang tuh nagih, gitu kan? Tanggapan kita kalau ada salam dari yang bersangkutan berarti kita suruh bayar utang, kan gitu. Tapi tidak semua salam harus diterima kalau itu akan menimbulkan mudarat. Contoh, salam dari mantan kita. Nah, ada juga ini ya, namanya orang cinta kan. Contoh ini ada kejadian ini memang karena sehari-hari menangani konflik rumah tangga. Jadi ya lebaran ini ya pulangnya ke daerah Pekalongan. Ya rupanya si wanita itu sudah janda, itu ada temannya balik, teman yang di Batam juga, teman dia tapi teman laki-laki itu nitip salam di kampung gitu ya. Nah, tolong sampaikan salam saya kepada dia ya gitu. Nah, nanti kita pula nyampaikan, oh ya ya, tolong sampai apa salamnya sudah saya terima, sampaikan kepada dia. Nah, gitu kan? Nah, dia menanggapi dengan cara GR. Nah, itu kan lain lagi masalahnya. Jadi maksud saya, ketika ada orang nitip salam, ada 3. 1, kalau nitip salamnya kita tidak ada masalah apapun dengan dia, berarti kita suruh ingat-ingat. Biasanya orang nitip salam, pasti kita sudah mengenal dia, atau yang nitip itu ada hubungan dengan yang dititipkan tapi rasa hormat dengan kita. Bisa contoh, orang tua kita tidak pernah bertemu dengan dia tapi dia kenal dengan orang yang dititip, ya tolong sampai salam dengan makmu ya, itu kan ya berarti jawaban kita waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu. Tapi kalau tolong sampaikan salam dengan dia ya, kita ada utang ya, bayarlah utang tuh kan, itu kewajiban bayar utang. Kemudian yang ketiga, kalau nitip salam itu kita balas dengan salam membawa kemuzaratan, ya jangan dibalas. Caranya bagaimana? Iya terima kasih, gitu saja. Saya kira itu jawaban saya. Baik, artinya yang sampaikan salam itu banyak salamnya Pak Ustadz. Oh iya, macam-macam. Ya, ini harus dipahami dulu. Iya, iya. Memang harus dijawab dulu atau seperti apa Pak Ustadz? Iya. Dijawab dulu atau? Iya, tetap wajib jawab kepada yang bersangkutan, kepada yang nyampaikan. Tetap, tapi ketika nanti misalnya tadi yang contoh akan memudarat mantan kita, ya salamnya terima, tolong sampaikan kepada dia ya, salamnya sudah diterima, itu jangan, gitu kan? Tapi kalau misalnya tidak ada masalah, sampaikan, oh ya tolong salam terima, salamnya sudah terima, sampaikan kepada dia ya, silakan. Tapi kalau orang banyak utang, ya salamnya sudah diterima, dah silakan cari duit, bayar utang tuh, saya kira itu. Baik, terima kasih. Ada 2 pertanyaan lagi kita bacakan di Ya. malam ini. Ada Budi ya. Ya, Budi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pertanyaan ini sudah lama ingin bertanya kepada siapa, pada malam hari saya mendengarkan dari Batam. Nah ini berencana saya ingin tentunya membangun makam di orang tua saya ini, membentuk dan lain sebagainya, tulisan-tulisan dan dibuat lebih indah. Apakah ini bolehkan Pak Ustadz? Sementara dimakamkannya di kuburan umum, mohon penjelasannya agar tidak salah. Sebenarnya saya pernah sampaikan di YouTube saya wawancara dengan Ustadz, kita tidak boleh membangun rumah di atas kuburan. Itu poin pertama, karena banyak sekali di luar Batam, tapi di Batam ada juga, terutama salah satu makam mewah yang ada di Demiang, tapi tak perlu kita sebut ya, itu banyak tempat orang istirahat, pokoknya super mewah, itu tidak boleh.
Nah, yang kedua, sebenarnya hak kita di dalam kubur itu hanya sebatas tulang itu masih ada. Contoh, kita ingin membangun kuburan, ya katakanlah apa ya, yang pakai tembok itu apa istilahnya itu ya, di kuburan. Ingat, hak mayat di kuburan itu hanya sebatas tulangnya masih hidup, masih ada. Jadi kalau tulang sudah tidak ada, sebenarnya kita sudah habis di situ. Itu sudah seharusnya ada orang lain masuk. Artinya kita tidak boleh juga terlama, kecuali di tanah pribadi. Nah, kembali ke pertanyaan, bolehkah membuat lukisan segala macam? Jawaban saya boleh, dengan catatan 3. Yang pertama, kijing tadi ya. Kijingnya jangan terlalu besar, seperti orang kebanyakan saja tanda. Kalau orang lain tuh misalnya katakanlah 1 kali 2 meter ke samping satu itu kan berikut tanah yang lain-lain ya, anggaplah panjang 2 meter, silahkan aja, jangan melebar-lebar. Ini kan ada juga yang menzolimi orang lain, itu ya tak boleh. Itu satu. Yang kedua, jangan sampai kira-kira terlalu berlebihan, misalnya menggunakan kuning emas dan segala macam, sewaktu-waktu kalau terjadi apa-apa itu mudah dihapus. Kemudian yang ketiga ya, salah satu caranya itu ketika kita ingin buat, intinya jangan terlalu kuburan itu dibuat rumah-rumah. Itu saja. Jadi jawaban saya boleh, tapi jangan terlalu permanen, sekedar difungsikan 2 saja. Kuburan orang tua saya ini, itu saja fungsinya ya, bukan untuk yang lain-lain. Sebab kalau tulisan Arab dibagus-bagusan pun, saya minta hanya dekat dengan tulisan namanya. Kenapa? Karena secara umum mau siapapun kita akan duduk di tempat kuburan itu juga. Tapi kalau tepat tulisan itu di atas nama, biasanya kan orang jarang duduk ya. Karena makam waliullah saja ada 9 wali yang di Jawa itu tidak ada juga tulisan Arab yang ada di makamnya, kecuali yang ada di bagian tulisan itu sendiri. Coba kita lihatlah kalau pergi ke pemakaman, apakah ada yang tulisan Arab? Ada, faktanya ada. Sungai Panas itu akan diduduki, itu kan tak baik juga. Saya kira itu jawaban saya. Baik, terima kasih. Dan terakhir ada Pak Joko di Bengkong. Assalamualaikum Pak Ustadz, ingin bertanya terkait tentang puasa yang dilaksanakan setelah bulan suci Ramadan ini Pak Ustadz, bagaimana cara melaksanakannya dan berapa hari waktu yang dilaksanakan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah ya, ini terkait puasa. Jadi sebenarnya puasa Syawal itu